Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap semangat ya, walaupun kalian masih belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker ketika bepergian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita langsung ke materi di pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi bab 3, yaitu teks cerpen. Nah, dalam teks cerpen ini yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.5 mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra di dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini adalah siswa mampu mengenal teks cerita pendek dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, kita langsung ke pengertian cerpen. Apa sih pengertian cerpen itu? Apa ada yang tahu? Nah, betul. Teks cerpen itu adalah karangan fiktif yang melukiskan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, biasanya diceritakan lebih ringkas dan jelas. Tujuan cerpen itu biasanya untuk menghibur pembaca dan biasanya juga si pembaca itu bisa mengambil pesan atau nilai moral yang bermanfaat bagi si pembaca. Nah, sebelum ke unsur pembangun cerpen, kita membahas dulu ciri-ciri cerpen supaya kalian bisa membedakan cerpen dengan cerita-cerita yang lain. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat fiktif, artinya bersifat imajinasi atau hayalan. Yang kedua, panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Jadi kalau cerita yang melebihi dari 10.000 kata itu bukan cerpen ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, habis dibaca sekali duduk. Artinya bisa kita baca dalam waktu singkat, dalam waktu sekejap saja ya. Kemudian memiliki kesan yang tunggal, atau artinya kita bisa mengambil pesan atau hal-hal yang paling menarik hanya satu saja, tidak melebihi dari satu pesan. Kemudian memiliki satu konflik yang tidak sampai menimbulkan perubahan sikap pelaku utama. Jadi dalam cerpen hanya boleh membahas satu permasalahan saja. Kemudian dalam cerpen itu biasanya juga memiliki satu alur atau jalan cerita. Jadi bisa jalan mundur atau jalan maju ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat atau sederhana. Artinya setiap satu tokoh hanya memiliki satu penokohan saja. Terakhir, ciri-cirinya yaitu cerpen biasanya berisi rangkaian cerita yang saling berkesinambungan, padat dan intensif. Artinya fokus dalam satu permasalahan. Nah, kita langsung masuk ke unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada dua jenis. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, jenis-jenisnya ada 7. Yang pertama, tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita atau disebut juga dengan ide cerita. Nah, awas ya, di sini nanti kalian jangan sampai keliru antara menentukan tema dengan judul. Jadi kalau judul itu ide cerita secara umum, sedangkan judul itu ide cerita secara khusus. Contohnya, temanya persahabatan, judulnya persahabatan antara Doni dan Tina.
Kemudian yang kedua, unsur intrinsiknya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku dan penokohan itu adalah perwatakan atau sifat. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh hiburan atau pembantu. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul di dalam sebuah cerita, dan kalau tokoh pendukung itu adalah tokoh lawan main si tokoh utama. Dan yang ketiga, tokoh hiburan itu adalah tokoh pelengkap supaya cerita tersebut bisa lebih menarik lagi. Kemudian penokohan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada antagonis, yang kedua protagonis, dan yang terakhir tritagonis. Yang pertama itu antagonis, yaitu tokoh yang berperilaku jahat, biasanya emosian, pemarah, egois, angkuh, dan lain sebagainya. Nah, kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang berperilaku baik, bisa ramah, sopan santun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis atau tokoh penengah antara tokoh antagonis dengan protagonis, dan biasanya memiliki sifat protagonis. Kemudian ada unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa atau jalan cerita berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, di sini alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju artinya jalan ceritanya itu bercerita tentang masa yang akan datang. Kalau alur mundur itu jalan cerita yang menceritakan tentang masa lalu atau hal-hal yang sudah pernah terjadi. Dan kalau alur campuran itu adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang keempat yaitu adalah latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai penjelasan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian unsur intrinsik yang kelima itu adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap sebuah cerita atau pengarang memandang suatu peristiwa di dalam cerita tersebut. Nah, biasanya untuk sudut pandang ini menggunakan kata ganti orang. Jadi kalian bisa menentukan sudut pandang cerita dari penggunaan kata ganti orang. Masih ingat ya, ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama ditunjukkan dengan kata saya, aku, dan kata ganti yang kedua itu adalah penggunaan yang ditandai dengan kata kau, kamu, atau beliau, dan kata ganti orang ketiga itu ditandai dengan kata ia, dia, dan mereka. Kemudian unsur intrinsik yang keenam itu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis atau pengarang di dalam sebuah cerita. Nah, ini biasanya memberikan sebuah pesan tentang pemecahan masalah atau jalan keluar yang terjadi di dalam konflik dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir, unsur intrinsik sebuah cerpen itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan itu biasanya meliputi penggunaan kalimat, pemilihan kata atau diksi, dan penggunaan majas seperti majas metafora, personifikasi, hiperbola, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun cerita sebuah karya. Nah, di sini ada 4 jenis unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama adalah latar belakang penciptaan. Ini berkaitan dengan tujuan dari karya sastra tersebut. Yang kedua itu adalah sejarah latar belakang pengarang. Jadi di sini sejarah latar belakang si penulisnya. Jadi berkaitan dengan kondisi sosial yang terjadi oleh si penulis. Kemudian yang ketiga adalah kondisi masyarakat. Ini berkaitan dengan kondisi sekarang yang terjadi di masyarakat, seperti misalnya
pemanasan global atau virus COVID-19 yang sedang terjadi di masyarakat kita ini. Kemudian yang keempat itu adalah unsur psikologis yang biasanya berdasarkan dengan penjiwaan si penulisnya. Nah, itu adalah materi kita hari ini mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasan supaya kalian bisa memahami materi unsur pembangun cerita pendek. Nah, di sini ada soal nomor 1. Contoh, ada beberapa kutipan cerpen di sini. Kutipan cerpennya adalah sebagai berikut. Ku tak mungkin jatuh cinta kan? Tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku takkan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Takkan pernah ku percaya segala tuturmu kepadaku. Dan ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan kepadaku sejak itu. Termasuk yang itu, yang 2 kali kau sampaikan padaku. Sampai kapanpun kau merayuku, aku tak akan pernah lagi percaya padamu. Kebohongan-kebohonganmu telah merusak cintaku. Nah, pertanyaannya, bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui. Nah, di sini jawabannya yang apa kira-kira? Nah, benar, kunci jawaban pada nomor 1 ini adalah D, yaitu dialog tokoh aku. Nah, di sini ada pembahasannya. Watak itu kan adalah gambar perilaku atau sikap tokoh dalam sebuah cerita ya, yang berhubungan dengan sifat duniawi. Nah, watak tersebut tergambar pada kalimat-kalimat yang mengacu pada karakteristik tokoh yang menjadi bukti watak tokoh pada teks tersebut. Nah, di sini ada kata kuncinya. Yang pertama itu, ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan. Yang kedua, kebohongan-kebohonganmu telah merusak cintaku. Jadi di sini watak tokoh kamu pembohongnya itu diketahui melalui dialog tokoh si aku. Ya, dialog tokoh aku berarti dia menggunakan kata ganti orang pertama. Kemudian soal yang kedua, bacalah kutipan cerpen berikut dengan seksama. Dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sana itu? Ia menjawab, silakan masuk nyonya, kalau Anda ibunya Erik, sungguh Anda tak punya hati. Ia membuka pintu tempat tinggalnya. Tolong katakan, di mana ia sekarang? Saya janji menyayanginya dan tidak akan meninggalkannya lagi. Aku berlari memeluk tubuhnya yang bergetar keras. Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di kolong jembatan. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Erik, maafkan ibu, nak. Aku sungguh menyesal. Mengapa anakku Erik dulu kutinggalkan? Nah, pertanyaannya, bukti latar tempat pada kutipan cerita tersebut ditandai dengan nomor berapa? Ayo, jawabannya apa? Ya, benar. Ada di nomor 1. Di nomor 1 di situ ada kutipannya tentang kata kuncinya di sini ada. Kata kuncinya itu adalah membuka pintu. Jadi yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, pembahasan untuk latar itu adalah tempat, waktu ataupun suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, di sini latarnya itu ditunjukkan dengan membuka pintu. Ya, itu menunjukkan adanya sebuah latar tempat, berarti ditandai dengan nomor 1. Paham ya? Ini hanya beberapa contoh soal untuk kalian memahami mengenai unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek. Oke, selanjutnya pesan dalam pembelajaran materi kita hari ini yaitu, pertama, ketika kita membaca cerpen, banyak hal yang sangat menarik yang bisa dipetik dari unsur-unsur pembangun cerpen.
Yang kedua, ketika kita ingin menganalisis sebuah cerpen, jangan lupa perhatikan unsur-unsur pembangun cerpennya. Dan yang terakhir, membaca cerpen itu biasanya dapat menghibur si pembaca. Maka perbanyaklah membaca, dimulai dari membaca cerita pendek agar kalian bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, satu lagi pesan dari ibu adalah kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan walaupun kalian belajar dari rumah. Mungkin itu adalah materi yang ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti ibu akan memberikan penugasan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, semoga kalian bisa memahami dari materi ibu sampaikan. Dan sampai jumpa di pertemuan ibu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.